Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini anak-anak kita ingin belajar tema 8 subtema 2 pembelajaran ke-1 buku paket halaman 53. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lalu kalian telah belajar urutan peristiwa. Urutan peristiwa ini disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Ada 3 macam urutan peristiwa. Yang pertama, urutan peristiwa berdasarkan urutan waktu terjadinya. Lalu yang kedua, ada urutan peristiwa berdasarkan sebab akibat. Dan yang ketiga nih, urutan peristiwa berdasarkan tema cerita. Bagaimana cara mengidentifikasi urutan peristiwa ya? Pertama, kamu harus baca teks dengan cermat. Setelah itu, kamu harus cermati tiap-tiap dari paragrafnya. Jangan lupa, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Dan cermati tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Oke, bacalah teks dengan cermat, judul daur air berikut ya. Nah, setelah kalian baca teksnya, kita bisa mengurutkan peristiwa berdasarkan teks. Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan judulnya terlebih dahulu, yaitu daur air. Setelah itu urutan peristiwanya ada pemanasan permukaan bumi oleh matahari, lalu uap air berubah menjadi titik-titik air, dan titik-titik air ini jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Sekarang kita masuk ke pembelajaran IPA. Coba anak-anak kalian bandingkan kedua gambar berikut ya. Gambar yang kiri itu merupakan gambar hutan dan gambar di sebelah kanan merupakan gambar perkotaan. Menurut kamu nih, jika terjadi hujan, gambar manakah yang akan lebih baik dalam menyerap air hujan? Yes, betul sekali, yaitu gambar hutan. Karena kita ke proses siklus air ini sudah pernah dijelaskan sama ibu sebelumnya, kita ulang kembali ya. Air di laut, sungai, dan danau ini menguap akibat panas dari sinar matahari. Nah, proses menguapnya akibat panas dari sinar matahari ini disebut evaporasi. Lalu, uap air berkumpul di udara sehingga membentuk awan. Peristiwa ini disebut juga kondensasi. Setelah uap air berkumpul dan tidak dapat menampungnya kembali, maka titik-titik air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Disebutnya adalah presipitasi. Air hujan yang turun ini bisa masuk ke sungai dan mengalir ke laut. Tapi ada juga air yang tergenang membentuk danau. Dan ada juga air yang masuk ke tanah.
Air yang turun atau masuk ke tanah ini bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan yang disebut juga sumber air tanah. Sumber air akan selalu ada apabila daerah resapan air biasanya terdapat di hutan. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Ada pula hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah loh anak-anak. Yang pertama kalian lihat ya, itu penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar ini mempunyai alasan seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya nih, pada saat hujan terjadi banjir. Dan pada saat kemarau, banyak daerah mengalami kekeringan. Lalu yang kedua, ada penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Lalu, bagaimana caranya menjaga keberlangsungan siklus air dan keberadaan air tanah? Yang perlu kita lakukan yaitu menjaga kelestarian hutan. Lalu, melakukan reboisasi hutan gundul, menanami lahan kosong di sekitar rumah, membuat lubang biopori di halaman, kebun, atau lahan kosong. Dan yang terakhir, membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal. Nah, dengan cara-cara berikut, maka keberlangsungan siklus air dan air tanah akan terjaga. Nah, apabila kita tidak menjaga keberlangsungan air, maka cadangan air di bumi semakin menipis loh anak-anak. Nah, ini mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan, sehingga mengurangi terjadinya hujan. Kalau mengurangi terjadinya hujan, maka siklus air kita akan semakin sedikit. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tugas. Tugasnya ini ada di buku tema kalian, halaman 55. Sebelumnya kamu membaca teks siklus air tanah dulu, lalu peristiwa apa saja yang terdapat pada teks, bagaimana urutannya, kalian tuliskan dalam diagram alir ya. Oke, sudah mendengarkan dan melihat videonya, semoga dapat berguna untuk kalian ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.